Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial blogging situs menggunakan proxy server. Yang pertama, siapkan dua OS, yaitu OS Debian dan OS Windows XP. OS Debian ini berfungsi sebagai proxy servernya dan mempunyai dua adaptor, yaitu adaptor satu adaptor terbridge untuk dihubungkan ke WiFi, dan adaptor 2-nya dihubungkan ke Windows XP dengan jaringan internal. Dan Windows XP-nya menggunakan adaptor jaringan internal untuk koneksi ke Debian-nya. Lalu kita mulai. Saya sudah siapkan dua OS-nya. Yang pertama, setting koneksi internetnya, yaitu setting IP dan lain-lain. Saya sudah setting IP-nya. Dan ETH0-nya akan koneksi DHCP, dan jadi akan mendapatkan IP DHCP dari WiFi, dan Ethernet ETH1-nya akan statik ke klien menggunakan IP 192.168.1.1. Dan untuk role IP tablesnya seperti ini. Seperti ini. IP tables min T, NAT, min A, post routing, min O, ETH0, min J, masquerade. Lalu untuk install squid-nya menggunakan apt min-get install squid. Ya, masih install. Dan untuk menginstalnya jangan lupa menggunakan DVD Debian DVD 2. Lalu selesai. Untuk squid-nya yang pertama di stop dulu menggunakan service squid stop. Lalu masuk ke nano/edit.conf. Lalu lalu cari parameter insert dan tambahkan parameter seperti ini. Visible hostname, yaitu hostname yang akan terlihat pada blogging websitenya. Saya menggunakan nama saya. Lalu tambahkan ACL, jaringan, SRC, lalu IP ETH2-nya. ETH1 maksudnya. Jaringannya. Lalu menggunakan netmask 25/24 atau 255.255.0. Lalu tambahkan IP yang ingin diblok ke koneksi browsernya, yaitu 192.168.1.24 dengan netmasknya /32 atau 255.255.255.255. Lalu untuk aksesnya menggunakan ini. Jadi HTTP aksesnya, jadi akses ke HTTP-nya untuk ACL jaringan akan dibolehkan, dan untuk bloknya tidak dibolehkan. Dan jangan lupa untuk ini HTTP akses denial-nya di comment. Lalu save. Kemudian tambahkan swap directory-nya menggunakan squid min-z. Setelah dibuat swap directory-nya, lalu restart squid-nya. Diaktifkan dulu di start, lalu di restart. Lalu kita coba ke kliennya.
Untuk IP-nya sudah saya setting yaitu 192.168.1.24, dan DNS-nya saya menggunakan gateway dari Ethernet satunya. Lalu kita coba browsing di internet, dan untuk LAN settingnya masuk ke tools, internet option. Ini masih bisa koneksi internet. Lalu pilih connection dan pilih LAN setting, dan centang proxy servernya. Masukkan address ETA satunya yaitu 192.168.1.1, dan portnya port 3128. Port 3128 adalah port default squid-nya. Lalu oke. Kita coba ke web lainnya. Error. Ini adalah hostname-nya, visible hostname. Berarti untuk blockingnya selesai, sudah bisa. Kemudian untuk yang kedua yaitu menggunakan autentikasi NCSA. Yang pertama, tambahkan user untuk browsingnya yaitu menggunakan htpasswd. Ke directory password dan tambahkan usernya. Saya menggunakan user Syarif, dan passwordnya juga. Setelah selesai, kemudian masuk ke directory squid.conf-nya, ke filenya. Lalu pilih parameter insert, dan di atas visible ini tambahkan parameter seperti ini. Untuk namanya ini terserah proxy server. Lalu ini untuk time to live-nya atau lamanya proxy berjalan. Lalu untuk passwordnya ini kita aktifkan. Di http access allow password. Kemudian setelah selesai di save, dan kita stop lagi squidnya. Lalu kita buat directory swapnya lagi. Lalu kita start. Dan restart lagi.
Lalu kita coba ke kliennya. Karena IP titik 24-nya telah diblok dari proxy servernya, kita ganti IP ke sebelahnya, yaitu titik 23 misalnya. Oke. Lalu kita login ke browsernya, kita reload. Nah, ada pop-up login. Kita masukkan user yang tadi yang dibuat di HT password, yaitu Syarif. Lalu oke. Sudah bisa internetan. Coba kita web lainnya. Bisa. Kita coba kalau passwordnya salah atau tidak bisa, tidak menggunakan NCSA out, ya kita cancel, error bakalnya. Jadi untuk percobaan yang kedua ini berhasil. Lalu untuk yang ketiga yaitu membuat transparent proxy. Jadi agar bisa proxy-nya berjalan tanpa harus menambahkan LAN settingnya ini. Yang pertama masuk ke nano, ke directory squid-nya dan ke file squid.conf. Lalu kita cari yang namanya http_port 3128, lalu enter. Maaf, salah, ini underscore-nya sekali. Oke. Lalu kita tambahkan di belakangnya yaitu transparent, dan di bawahnya tambahkan http_port 80 vhost. Kemudian kita save. Lalu tambahkan rule IP tablesnya, yaitu masuk ke nano /rc lokal dan tambahkan sebagai berikut. Lalu kita save dan aktifkan RC lokalnya. Lah, selesai. Lalu kita juga restart squid-nya. Service squid restart. Lalu setelah selesai kita masuk ke kliennya dan masuk ke browsernya. Kita hapus browsernya dan mulai ulang. Sudah hilang. Lalu masuk ke tools, internet option, connection, dan settingnya kita matikan. Ya, sudah bisa. Kalau tadi dimatikan tidak memakai transparent, akan bisa internetan, tidak error. Jadi sekian dari tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.